Salam, eh, penonton sekalian. Pada video kali ini, saya akan memberikan sedikit petunjuk atau pedoman untuk belajar tentang MicroPython. Jadi perkenalkan dulu, panggil saja saya Alvin. Untuk belajar MicroPython kali ini, kita tidak akan menginstal software apapun. Jadi yang kita perlukan hanya koneksi internet. Kemudian kita memerlukan yang namanya web browser, bisa Google Chrome atau Firefox. Kemudian kita akan mengakses alamat micropython.org/unicorn, atau bisa juga dari website MicroPython kita pilih use MicroPython online. Jadi apa sih sebenarnya MicroPython itu? Intinya adalah MicroPython adalah pemrograman Python yang digunakan pada mikroprosesor. Nah, tampilan dari MicroPython online itu dapat dilihat pada video layar teman-teman sekalian. Jadi di sini ada beberapa bagian. Bagian yang pertama adalah ini konsol atau terminal. Di sini tempat untuk menampilkan teks atau tulisan yang kita ketikkan, yang kita jalankan dari program. Kemudian bagian sebelah kanannya itu adalah bagian editor. Nah, di sini program Python kita ketikkan di sini. Kemudian di bagian bawah ada yang namanya board atau microcontrollernya. Ini menggunakan PB versi 1.0, ada di sebelah sini. Kemudian juga ada tombol peripherals. Di sini kalau kita klik bisa memunculkan perangkat-perangkat tambahan yang bisa kita gunakan untuk belajar bahasa Python. Jadi di website ini itu sudah ada semuanya. Mulai dari terminalnya atau konsolnya, kemudian editornya, kemudian ada device-nya, peripheralnya, input dan output-nya. Di sini lumayan lengkap. Ada LED, ya, kemudian ada LCD I2C, kemudian ada motor servo, lalu juga ada ADC. Jika kita cermati lebih detail lagi, di dalam board-nya ini juga ada dua buah tombol. Yang pertama adalah tombol reset, dan yang pertama adalah tombol internal. Jadi di dalam board ini itu sudah ada satu buah tombol internal yang bisa kita gunakan. Kemudian di sini juga ada 4 buah LED yang bisa kita program juga. Jadi tombol sama LED internalnya ini bisa kita program. Untuk video kali ini, untuk belajar kali ini, kita akan menjalankan program-program yang ada di bagian demo. Oke, demo yang pertama adalah program Hello World. Kita bisa klik choose a demo, kemudian klik Hello World, lalu kita run script. Nah, run script ini fungsinya untuk menjalankan program yang sudah kita ketikkan di bagian editor. Kemudian saat kita tekan tombol run script-nya, maka akan muncul program yang kita ketikkan tadi. Karena di sini programnya berupa print hello world, maka pada terminal atau bagian konsol akan keluar hello world. Jadi perintah print ini berfungsi untuk menampilkan tulisan pada terminal. Kemudian kita akan coba contoh yang kedua. Contoh yang kedua kita bisa coba di switch ini. Oke, kemudian kita jalankan. Oke, perintah switch ini berhubungan dengan tombol yang ada di sini. Jadi ada tombol internalnya di sini. Oke, kita coba jalankan kembali. Mungkin beberapa kali perlu di reload ya halamannya.
Kita masukkan switch lagi, kemudian kita run script. Jadi sampai muncul tombolnya bisa ditekan seperti ini. Ketika kita tekan, maka ada lampu LED yang menyala berwarna merah. Oke, bisa dilihat. Kemudian untuk meresetnya, kita bisa tekan tombol reset yang ada di sini, atau kita bisa tekan tombol reset yang ada di bawah terminal. Kemudian selanjutnya kita bisa coba simulasi yang lampu LED seperti ini. Kemudian kita run script. Oke, jadi di sini ada 4 buah LED yang sudah ada di dalam boardnya. Oke, saya tampilkan. Oke, saya coba pakai ini supaya lebih bisa kelihatan. Oke, seperti ini ya. Nah, di sini di boardnya ini ada 4 buah lampu LED, yaitu merah, hijau, kuning, dan biru, yang bisa kita jalankan. Oke, kita kembalikan dulu. Nah, ini adalah program yang berjalan, yang berasal dari demo. Di sini perintah import itu berfungsi untuk memanggil library. Import time berarti dia memanggil library waktu atau delay atau waktu tunda. Kemudian juga ada import PYB. Ini maksudnya adalah PYB adalah library dari microcontroller yang digunakan. Kemudian di sini ada for i dalam range 1000, jadi dari 0 sampai 1000 itu pLED ditambah 1. Kemudian toggle time sleep ms 100, delaynya adalah 100 milisecond. Kemudian perintah ini itu berfungsi untuk mendefinisikan LED-nya itu nomor berapa. Jadi LED 1, 2, 3, 4, kemudian toggle. Toggle ini ada 2 kondisi. Jika dia mati maka akan menjadi hidup. Jika dia mati akan menjadi hidup. Jika dia hidup maka akan menjadi mati. Itu kondisi toggle. Kemudian kita reset dulu. Yang selanjutnya kita coba pin LED di sini. Nah, sudah ada muncul 1 buah LED dengan konfigurasi active high di sini. Lalu kita jalankan scriptnya. Oke, LED yang tadinya mati maka akan menyala dengan perintah ini. Oke, kita jelaskan dulu perintahnya. Import mesin, jadi untuk mengimport pin yang akan digunakan. Kemudian Y12 sama dengan mesin pin Y12. Jadi Y12 ini akan menyimpan pin Y12. Kemudian dari perintah if else ini intinya adalah ketika dia kondisinya 0 maka dia harus menjadi 1. Jika dia kondisinya 1 maka dia harus menjadi 0. Jadi saat kondisi nyala lampunya mati maka ketika dijalankan akan hidup. Ketika sudah hidup, ketika kita jalankan maka akan menjadi mati. Jadi ini untuk membuat kebalikannya dari kondisi yang sekarang, seperti itu. Kemudian contoh yang lain adalah ADC. Kita jalankan ADC-nya. Oke, kita lihat perintah ADC. Oke, ketika kita geser, kita coba jalankan lagi. Oke, nilai ADC-nya berbeda-beda. Jadi ADC itu apa? ADC itu adalah analog to digital converter. Maksudnya adalah ADC ini salah satu dari fitur microcontroller yang berfungsi untuk merubah tegangan ADC menjadi tegangan analog menjadi tegangan digital. Analog to digital converter. Converter
data analog menjadi data digital. Data analognya apa? Data analognya adalah tegangan atau arus, kemudian data digitalnya itu berupa suatu nilai. Setelah dikonversi dengan ADC, nilai tersebut bisa dihitung. Jadi mikroprosesor itu dia tidak bisa mengolah atau memproses data analog. Mikroprosesor hanya bisa mengolah data digital. Oleh karena itu perlu dikonversi data analog menjadi data digital, sehingga si mikroprosesor itu bisa mengolah data digital tersebut. Nah, itu adalah salah satu kegunaan, itu adalah fungsi dari ADC atau analog to digital converter. Oke, di sini coba kita pindahkan ke kondisi paling ujung, dia data ADC-nya berapa. Kita bisa lihat ada di terminal, kemudian nilai terendahnya adalah 0, kemudian nilai tertingginya adalah 255. Berarti ADC ini menggunakan ADC 8 bit. Kenapa 8 bit? Jadi nilai 255 itu berasal dari 2 pangkat 8. 2 pangkat 8 adalah 256. Karena dihitung dari 0, maka sampai 0 sampai 255. Itu asalnya 255 itu dari mana? Jadi dari ADC 8 bit. Ada juga ADC 10 bit. Oke, kita jelaskan sedikit perintahnya. Jadi programnya adalah Y4 sama dengan mesin .pin Y4. Jadi ini untuk memanggil port Y4. Kemudian port Y4 dibaca sebagai ADC. Data ADC yang diperoleh ditampilkan dalam terminal seperti itu. Lanjut kita ke servo. Oke, setelah tadi LED, lalu ADC, kita ke servo, kita run scriptnya. Jadi motor servo itu adalah motor yang bergerak sesuai dengan sudut yang kita berikan. Jadi di sini sudutnya diset di 90 derajat, maka dia akan berubah dari 0 derajat ke 90 derajat. Oke, kita reset. Oke, resetnya coba di sini. Oke, kita kembalikan ke nilai 0 coba. Oke, dia kembali ke nilai 0. Jadi ini angle-nya bisa kita rubah-rubah sesuai yang kita inginkan. Kemudian sama, perintahnya intinya adalah import library. Jadi library yang digunakan adalah library mesin dan PYB. Kemudian servo itu kita definisikan, lalu kita simpan di dalam variabel servo. Kemudian kita bisa panggil dan tinggal kita isi mau sudut yang berapa, seperti itu. Kita coba contoh yang lain, ada I2C LCD. Oke, kita coba jalankan. Oke, kita bisa lihat hasilnya seperti ini. Jadi ini hanya program default saja untuk menampilkan logo ya atau icon. Nanti bisa untuk video tutorial selanjutnya saya akan berikan contoh bagaimana menampilkan sebuah teks. Lalu contoh yang lain, A2C, ADC, servo LED sudah semua ya. Oke, kita coba bahasa assembly di sini. Oh, jadi kita juga bisa menuliskan bahasa assembly di MicroPython dengan format sebagai berikut. Lalu contoh yang lain, integer. Oh, ini untuk menggeser integer. Contoh yang lain adalah time. Ini adalah contoh penggunaan library waktu atau perintah waktu tunda. Lalu ada math. Jadi math ini digunakan untuk memproses fungsi-fungsi matematika. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya berikan untuk materi pembelajaran MicroPython yang pertama dengan topik menjalankan demo yang ada di MicroPython. Materi yang lain, materi belajar yang selanjutnya akan saya upload di video yang berikutnya. Jika ada pertanyaan, silahkan tuliskan di kolom komentar. Mohon maaf jika ada salah kata atau salah ucap.
Terima kasih sudah menonton video saya. Jangan lupa like dan subscribe. Sampai jumpa.